Halo sahabat semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di video-video frekuensi diri. Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari seorang sahabat @siorencat. Mungkin bacanya gitu atau siorencat. Ya, nggak penting. Pertanyaannya begini, Mas Saji, saya masih belum terkoneksi dengan diri sejati saya. Saya ingin diri sejati bisa mengambil kendali hidup saya supaya hidup lebih ringan, lebih cerdas, dan menghasilkan. Ya, bahasan saya ini satu, saya disclaimer dulu ya. Satu, ini adalah pendapat pribadi saya. Anda bisa bilang ini halusinasi saya sendiri. Yang kedua, pandangan saya atau halusinasi saya ini tidak untuk diperdebatkan karena orang halu itu semaunya kan ya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda merasa pembahasan ini justru mengiritasi Anda, jangan dilanjutkan, tidak usah didengerin. Anggap saja ocehan orang halu, ya gitu. Oke, saya mendapat beberapa pertanyaan tentang diri sejati gitu ya. Saya karena saya orangnya praktis, apa yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep-konsep tertentu atau pemikiran-pemikiran tertentu, maka bagi saya diri sejati itu sesimpel gini, friends. Jadi misalnya ini timeline gitu ya, timeline waktu kehidupan Anda, katakanlah 2010, 2015, 2020, 2024, dan baru saja kita di 2025 gitu. Nah, Januari 2025, besok ada Februari, besok lagi ada Maret, dan seterusnya. Pertanyaannya tuh gini, pada saat Anda di tahun 2010, Anda di tahun 2015, Anda di tahun 2020, Anda di tahun 2024, Anda di tahun 2025, Anda nanti di Februari 2025, Maret 2025, itu tuh yang ada di tahun itu siapa? Nah, selalu kan jawabannya yang ada di tahun itu ya saya gitu kan, bukan siapa-siapa. Saya yang eh, mengalami, saya yang berada di tahun itu gitu. Jadi saya di tahun 2010, saya di tahun 2015, saya di tahun 2020, saya di tahun 2024, saya di hari ini tahun 2025, nanti saya di Februari 2025 dan seterusnya. Atau kata lain, ini aku, gitu kan ya. Berarti yang mengalami setiap waktu itu siapa? Ya aku gitu tuh, bukan siapa-siapa. Yang mengalami kenyataan hidup kita siapa? Ya aku. Nah, buat saya diri sejati ini ya saya ini gitu, sederhana itu gitu. Ini diri sejati itu ya saya saya anda sendiri, karena sayalah yang mengalami setiap pengalaman itu, bukan siapa-siapa. Saya yang mengalami, misalnya di tahun 2020 saya mengalami sedih, saya mengalami gembira, saya mengalami apa, heartbroken atau apalah gitu ya, atau beruntung. Yang mengalami siapa? Saya juga. Nah, apapun yang terjadi di perjalanan waktu ini, waktu yang seolah-olah berjalan ini terus menerus, itu kan saya terus yang mengalami. Ya sayalah ini diri sejati, diri saya sendiri, the true self. Dalam bahasa Inggris, true self. What is my true self? Me, myself. Atau dalam bahasa sederhananya, my true self
pakai bahasa Inggris aja. True self is my awareness. Nah, kesadaran. Ini nggak usah dibikin sulit, sadar. Ya sadar. Anda sekarang mendengarkan ini sadar toh. Nah, lalu kenapa kalau dibilang kok diri sejati itu segampang itu, Mas? Ya karena itu natural state buat saya, itu ya memang kita diciptakan begitu gitu. Nah, tapi kalau begitu kok kita masih bisa menghasilkan hal-hal yang nggak baik, mengambil hidup kita seperti bukan kita yang mengendalikan dan seterusnya, itu kenapa gitu? The problem is, atau the situation is, pertanyaannya itu kalau kita sadar, kalau diri kita itu sadar, yang disadari apa? Yang disadari. Nah, yang disadari itu apa? Jangan-jangan yang disadari khawatir, takut salah cemas gitu. Sehingga karena yang kita sadari itu ini terus, kita fokusnya atau sadar atau fokusnya itu ke sini, khawatir, takut, cemas, sehingga ya yang muncul di hidup kita ya itu. Ya. Anda bayangkan Anda pegang kamera, terus Anda berada di sawah yang indah gitu. Terus kamera Anda arahkan ke satu tempat di area sawah itu yang isinya tuh tumpukan sampah yang sudah busuk, sudah nggak oke bentuknya gitu. Anda arahkan ke situ, kira-kira yang muncul di layar kamera Anda apa? Ya pasti itu toh. Jadi fokusnya itu kemana? Itu yang menjadi kunci. Nah, sama dalam diri kita itu dengan analogi kamera tadi, itu juga seperti itu persis. Lah kalau gitu, terus apa yang perlu kita rubah supaya hidup jadi lebih ringan, lebih cerdas, lebih menghasilkan? Fokus, sadarnya itu kemana? Orang Jawa bilang eling lan waspodo. Eling, ingat, sadarnya itu kemana? Waspada ketika kesadaran kita itu kepada hal-hal yang justru kita tidak inginkan, yang kita tidak ingin untuk manifestasi. Sesimpel itu teorinya. Tapi ini lagi-lagi halusinasi saya sendiri ya. Kalau bermanfaat untuk Anda silahkan dipraktekkan, tapi kalau enggak ya enggak usah. Nah, karena sesederhana itu, kemudian yang diperlukan untuk apa istilahnya, mengaplikasikan dalam kehidupan ini sehari-hari itu apa? Keputusan ya. Anda memutuskan mau menyadari apa yang ingin Anda sadari. Sadar tentang apa? Apakah Anda mau sadar ke sini, cemas, takut, khawatir, atau Anda mau sadar ke relax, beruntung, berlimpah, dan seterusnya? Anda mau sadar yang mana? Dan itu bebas-bebas saja. Ya, diri sejati itu buat saya cuman seperti apa? Cuman seperti kamera HP gitu. Atau kamera lah gampangnya, yang dia akan mengcapture, dia akan menangkap sesuai dengan arah fokusnya itu kemana. Sesimpel itu. Jadi kalau Anda merasa Anda tidak terkoneksi dengan diri sejati, kita semua tidak pernah tidak terkoneksi dengan itu, karena kita tuh itu gitu. Diri kita lah ya itu gitu. Kitalah yang sadar terus akan perjalanan kehidupan ini. Kita selalu yang mengalami berbagai gejolak emosi, gejolak pikiran, dan seterusnya. Kita mengalami perubahan peristiwa dalam kenyataan hidup dan seterusnya. Cuman dalam setiap perubahan itu kitalah yang memutuskan kita mau menyadari apa. Nah, dengan dengan teori sesimpel ini, lagi-lagi Anda memutuskan Anda mau sadar kemana. Jadi buat saya sih, jawaban dari pertanyaan ini lagi-lagi
Anda selalu terkoneksi dalam tanda petik, yang sebetulnya itu bukan koneksi karena ya memang itu, Andalah itu, sayalah itu, dan kemudian supaya bisa mengambil kendali hidup gimana? Ya putuskan Anda mau mengendalikan diri Anda seperti apa, Anda mau mengendalikan fokus Anda ke arah mana. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, memberikan satu pemahaman baru bagi Anda yang memang selaras dengan halusinasi saya ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya.